Hidup itu pilihan, dan gua memilih untuk terus maju. 2 tahun sudah, kaki palsu ini selalu menemani di setiap aktivitas gua. Lalu gua berpikir, apakah memang seharusnya gua menggunakan kaki palsu ini? Atau bisa dengan menggunakan kaki palsu yang standar saja? Mungkin dengan kaki palsu ini, gue bisa melakukan 100 aktivitas. Dan mungkin, jika gue menggunakan kaki palsu yang standar, gue hanya bisa melakukan 50 aktivitas. Tapi gue rasa, hal ini tidak menjadikan pengguna kaki palsu yang standar tidak lebih aktif dari gue, ataupun tidak lebih santai. Halo, balik lagi sama gue Alvin, masih di channel Ayam Putih. Nah, hari ini seperti yang tadi gue udah sampein, gue mau ngajak kalian untuk ngecek bagaimana proses pembuatan kaki palsu. Nah, rencananya gue itu mau buat kaki palsu yang masih affordable, tentunya kualitasnya oke, dan juga masih bisa disesuaikan dengan aktivitas gua. Oke, ikutin gua terus ya. Nah, sekarang gua udah bersama Mas Randos dan juga Mas Pandi. Nah, seperti yang gua bilang tadi, rencananya hari ini gua mau pengukuran atau casting untuk pembuatan kaki palsu. Nah, Mas, biasanya apa aja sih yang perlu dipersiapin untuk pembuatan kaki palsu nih? Biasanya sih pas untuk castingnya, untuk saat ini kita butuhnya kayak liner, terus juga peralatan casting kayak POP bandage, terus air, gunting, pisau juga yang buat potong-potong nanti. Dan kebetulan juga kan kemarin udah kita udah kita ukur untuk linernya, dan kebetulan linernya juga udah ready sekarang untuk nanti biar castingnya langsung kita siapin aja. Oke, tanpa berlama-lama lagi, sekarang kita lakukan casting aja, Mas. Oke. Nah, ini barang-barangnya, Mas? Ya, ini semua barang-barangnya yang buat proses casting nanti. Oke, boleh jelasin mungkin sedikit-sedikit apa aja nih, secara global aja? Oke, untuk barang-barangnya buat kita casting nanti, yang terutama kita punya udah siapin linernya dulu. Kita punya liner Endolite di sini, Silicare liner. Ini khusus yang buat pinlock. Terus kita punya handuk, polygrip ini terutama karena dia ini yang buat nanti nyetaknya, sama plastic roll. Di sini plastic roll kita biar nanti si silikon ini nggak kotor, dan yang utamanya adalah si measurement foamnya juga, sama gunting dan pensil buat transfer marking nanti. Oke, berarti peralatan udah siap, kita udah bisa untuk casting dong, Mas? Udah, kita udah ready buat casting. Dan untuk pengukurannya nanti pertama-tama kita harus mengukur dulu linernya kayak gimana. Dan pengukuran liner biasanya itu kita 4 cm dari end distal. End distal ini apa? Nanti end distal dari ujung stam atau ujung buntung, nanti 4 cm ke atas, baru kita take measurement. Di situ circumference-nya atau lingkarnya berapa. Dari situ baru kita tahu penentuan ukuran linernya itu harusnya berapanya, kan ada banyak gitu. Oke, berarti biar nggak bingung, boleh nggak Mas kita contohin, jadi teman-teman tahu nih kalau prosesnya seperti ini? Oke, boleh? Oke, ini kan udah kepasang ya si linernya, dan ini kebetulan kita pakai linernya, ini sistemnya sistem pinlock nanti body socketnya. Dan untuk pemasangan si pinlocknya sendiri, si liner ini dia itu tidak boleh
pemasangannya nanti pas dipakai si pinlock ini ke bawah atau terlalu ke belakang atau terlalu ke depan, ke kiri atau ke kanan. Jadi ini harus center di tengah. Karena kenapa? Nanti pas setelah pencetakan dan proses fabrikasi ini pas jadinya nanti akan mengganggu si pasien buat jalan atau pas pakai. Jadi kayak gitu. Nanti kan ada si locknya di sini, pas kita taruhnya buat sistem locking si soketnya sendiri, begitu. Oke. Nah ini kita pakai plastik wrap di sini buat si liner biar nggak kotor. Karena kan ini bagian luar dari linernya sendiri itu kan pabrik ya, dari kain. Jadi nanti kalau misalkan kena gypsum nggak bisa hilang. Jadi kita pakai plastik wrap biar lebih simpel. Setelah itu kita pakai stocking. Di sini stocking fungsinya untuk kita kasih marking pas sebelum pencetakan. Jadi pas markingnya ini nanti udah jadi, sudah tercetak semua. Si markingnya ini buat deadline kita pas fabrikasi. Marking interval 4 cm 4 cm. Ini tergantung dari stam atau puntung pasiennya sendiri. Kalau misalkan stam atau puntungnya sendiri lebih panjang, biasanya intervalnya pun beda-beda. Ada yang 5, ada yang 2 bahkan. Kita marking lututnya, atau kita bilang patella. Ini kita marking PTB. Di sini PTB itu sebutannya untuk patellar tendon bearing, atau kita marking si patellar tendonnya sendiri. Dan di sini biasanya untuk bobot atau beban si pasien ini jatuh ke patellar tendon agar si end of stump atau ujung puntungnya ini enggak mentok di bawah soket, jadinya enggak sakit. Dan kita marking juga di kandilarnya untuk batas line dari soket itu sendiri. Jadi si soketnya ini nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek, biar nanti pun pas dipakai lebih stabil. Kita marking juga si head of fibula. Nah, si head of fibula ini kenapa kita marking? Karena di situ ada nerve, yang dimana nerve ini nggak boleh sama sekali kepencet. Kalau misalkan kepencet nanti akan mengganggu si pasiennya juga. Ukuran lagi. Kita cek measurement. Patellar tendon 35. 33 32 31 26 Pak. Sama suprakondilarnya 36. 16 Kokpit kayaknya 15. Sudah.
Oke, ini kita start buat castingnya. Kita punya POP bandage di sini, dan POP bandage-nya ini kita harus masukin ke air, karena biar dia lembek, jadi semua partikel juga menyatu. Oke. Nah, itu kita push di patellar tendon bearingnya, dia nanti jadi guideline juga pas fabrikasi. Karena di patellar tendon ini juga kan kita pakai buat flat weight bearing juga, jadinya nanti kita reduce di situ. Nah, itu di bagian bawah. Kebanyakan orang awam akan mikir pakai kaki palsu itu di bawah puntung, makanya. Padahal enggak, kalau misalkan di bawah puntung itu kan pasti sakit ya, karena tulang juga. Makanya ini kita share weight-nya atau kita bagi bebannya di patellar tendon sama di soft tissue atau otot-otot di sampingnya. Nah, ini kalau kita bisa lihat dari dalamnya, di situ kan ada beberapa markingnya yang tadi kita udah bikin. Nah, nanti markingnya ini pas kita lakukan fabrikasi, ini sebelumnya kita cor dulu. Jadi si markingnya ini pas nanti udah kita cor, nanti si markingnya langsung nyetak di kasnya atau positif kas kalau kita bilang, si gipsumnya yang udah jadi padat kayak patung lah gitu. Jadi kayak marking-marking ini kan kita bisa lihat si patella dan patellar tendon, ada juga yang garis-garis streamline di dalam tuh. Nah, ini jadi ada beberapa bagian yang boleh kita kurangin dan ada yang harus juga nanti kita tambahin pas waktu proses fabrikasi atau rektifikasi nanti kita lakukan. Nah, jadi ini hasil dari castingnya disesuaikan sama bentuk stumpnya. Jadi kalau misalnya ditanya, ini customize ya kalau pembuatan kaki palsu? Tentunya pembuatan kaki palsu itu customize, jadi harus disesuaikan dengan kondisi tubuh si pasien. Nah, dalam kondisi ini stumpnya gua kan panjangnya segini, jadi harus disesuaikan sama untuk nanti pembuatan kaki palsunya. Oke, tadi kan kita udah selesai proses casting mas untuk pembuatan soketnya. Nah, mungkin sekarang kita lebih ngebahas mengenai si footnya nih, kan ada perbedaan nih antara yang saya pakai sebelumnya sama yang sekarang saya pakai ini. Bedanya apa sih mas? Oke, sebenarnya perbedaannya sih nggak jauh-jauh banget ya. Kalau misalkan untuk bahan sama-sama carbon fiber, tapi kalau untuk aktivitasnya beda. Kalau misalkan yang kemarin Mas Alvin untuk pakai grade-nya yang buat 3 sama 4 untuk aktivitas, kalau yang ini lebih ke 2 ke 3. Oke. Jadi yang pernah kita bahas K level itu ya mas? Iya. K level 1, 2, 3, dan 4. Betul. Nah, berarti aktivitas apa aja nih mas yang bisa dilakukan dengan menggunakan foot seperti ini? Oke, kalau misalkan aktivitas sih lumayan ya, masih lumayan. Untuk outdoor masih bisa, indoor masih bisa, dan kegiatan-kegiatan kayak olahraga dalam ruangan itu masih bisa. Cuman bukan olahraga berat ya, kayak lari-lari di dalam atau misalkan nge-gym. Buat ininya yang buat beratnya itu jangan. Berarti kalau untuk angkat beban memang ini nggak terlalu disarankan, tapi secara aktivitas, ya kita bicara aktivitas normal lah mas ya, kayak misalkan mungkin yang pergi ke kantor, atau mungkin yang kayak pergi ke sekolah, yang ya ini mungkin masih oke, dan masih bisa dibilang juga cukup affordable dibandingin mungkin yang saya gunakan sebelumnya ya. Oke, jadi secara perbedaan adalah dari sisi kegunaannya. Tapi yang mau saya sampaikan juga di sini, dengan kita menggunakan kaki palsu yang di K3 atau di K2 tidak menjadikan kita tidak bisa lebih aktif dibandingkan dengan yang menggunakan kaki palsu di atasnya.
Jadi yang mau gue sampaikan di sini adalah nanti kita mau coba kaki palsu yang seperti ini dengan aktivitas gue. Tentunya tadi sudah disampaikan tidak bisa untuk olahraga yang berat. Artinya gue nggak bisa jogging, nggak bisa basket, mungkin tidak bisa. Tapi tetap gue bisa berolahraga yang ringan-ringan saja. Artinya tidak membatasi. Artinya gue yang menggunakan kaki palsu sekarang ini lebih sehat dibandingkan yang menggunakan kaki palsu seperti ini. Jadi balik lagi nanti kepada pilihan, dan setelah proses casting ini tentunya baru kita proses kelas. Kita proses untuk fabrikasinya. Fabrikasi, Dan kalau misalkan belum udah jadi, nanti kita langsung ke fitting. berarti nanti tinggal belajar jalan. Oke, mungkin sekian dulu mengenai ini. Kita tunggu nextnya. Kurang lebih biasa berapa lama? Kurang lebih paling lama sih 2 minggu ya. Berarti sekitar 2 minggu kita akan balik lagi untuk proses fitting dan juga untuk cara belajar jalan. Oke, sementara itu dulu ya guys.